Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ulil kiram, amma ba'du. Jamaah subuh rahimakumullah. Apa saja yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu namanya ibadah. Apa saja. Kalau bapak ngaji-ngaji itu dekat kepada Allah, berarti itu ibadah. Zikir-zikir itu mendekatkan diri kepada Allah, itu juga ibadah. Apa saja yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu namanya ibadah. Kemudian ibadah itu ada yang tidak boleh dipikirkan cara melakukannya. Lakukan saja, tidak perlu pikirkan bagaimana caranya karena dalilnya sudah jelas. Itu namanya ibadah yang sifatnya ta'abbudi. Ta'abbudi namanya. Contohnya salat subuh 2 rakaat, tidak perlu pikir kenapa 2 rakaat. Salat duhur 4 rakaat, tidak perlu pikir kenapa 4 rakaat. Lakukan, itu namanya ta'abbudi. Ada ibadah membutuhkan pemikiran. Dipikirkan kenapa begini. Contohnya mengeluarkan zakat pakai rupiah, pakai emas. Keluarkan zakat pakai emas, tidak ada itu keluarkan zakat pakai rupiah, tidak ada. Keluarkan zakat dolar, ringgit, real, tidak ada. Yang ada mengeluarkan zakat emas. Maka muncul di pemikiran, kenapa emas? Bagaimana kalau rupiah? Nah, dicari mana kitab mana berkata zakat uang, tidak ada. Yang ada zakat emas. Maka pemikiran ini menemukan bahwa yang dipakai belanja di masa Rasul itu emas dipakai belanja, bukan dinar, bukan real, bukan ringgit, bukan rupiah. Yang dipakai belanja langsung emas. Yang seperti ini membutuhkan pemikiran. Ini namanya ta'akkul. Jadi ta'abbud, ta'akkul. Ta'abbudi ibadah yang tidak memerlukan pemikiran, sudah jelas. Itu namanya ta'abbudi. Kenapa salat subuh 2 rakaat? Ta'abbudi, pegau bawan nih. Tapi saya ada uang sekian banyaknya. Mana ayat hadisnya mengeluarkan zakat uang? Ditemukanlah mengeluarkan zakat emas. Apa tidak perlu saya mengeluarkan zakat rupiah karena tidak ketemu ayat hadisnya? Maka membutuhkan pemikiran. Mengeluarkan zakat fitrah beras. Kenapa beras? Tidak ada ayat hadisnya. Yang ada mengeluarkan zakat fitrah gandum. Berarti membutuhkan pemikiran. Maka ditemukanlah bahwa memang di masa Rasul yang dimakan, dikonsumsi adalah gandum, bukan beras. Ditemukanlah oleh pemikiran ini bahwa kita di Makassar adalah beras, karena yang menjadi makanan pokok adalah beras. Ini namanya ibadah yang sifatnya ta'akkuli, akal. Kalau tidak membutuhkan pemikiran namanya ta'abbudi. Sementara ada orang berkata, saya kalau tidak dilakukan Rasul saya tidak mau lakukan. Itu ibadah tertolak. Belajar dulu lah, ngaji dulu. Terlalu banyak itu yang kita lakukan, tidak Rasul lakukan. Bapak banyak sekali naik motor ke sini, tidak ada ayat hadisnya itu naik motor ke masjid. Yang ada berwuduk di rumah baru berjalan ke masjid. Itu yang ada hadisnya. Man tatahhara fi baitihi, siapa orang bersuci di rumahnya, masuknya berwuduk di rumahnya, baru melangkah ke masjid. Melangkah itu berjalan.
maka setiap terangkat kakinya terhapus dosanya, melangkah terhapus dosanya. Mana ayat hadisnya naik motor? Tidak ada. Maka membutuhkan pemikiran. Saya rumah jauh, maka saya naik mobil, saya naik motor, bagaimana itu? Apakah tidak terhapus dosa? Dan Rasul tidak pernah lakukan. Yang begini namanya ta'akuli, pemikiran. Itu juga ibadah, karena saya dari rumah menuju ke masjid tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Jadi itu namanya ibadah yang sifatnya ta'akuli. Muncul pemikiran ini berkata, siapa yang berwudu di rumahnya lalu naik motor ke masjid, maka setiap putaran ban motornya terhapus dosanya. Ketemu jawabannya tuh. Jadi jangan terlalu kaku. Ya, bulan depan awal sudah masuk peringatan, sudah masuk bulan Rabiul Awal, Maulid. Sudah mulai banyak masjid. Saya tidak mau karena Rasul tidak lakukan. Jadi dia tidak mau memperingati kelahiran Rasul, alasannya Rasul tidak lakukan. Kelahirannya Rasul kita istilahkan di Makassar peringatan Maulid. Itu lagi membutuhkan kajian, itu Maulid apa Maulud. Itu. Yang mana yang betul kalau kajian bahasa. Tapi intinya yang kita sering lakukan peringatan Maulid, ada penceramah, ada baca Quran, ada sambutan dari pemerintah, bahkan sebentar bagi-bagi soko. Dia tidak mau karena Rasul tidak lakukan. Yang lucunya anaknya ulang tahun. Kemanakannya peringatan ulang tahun, istrinya ulang tahun. Tapi memperingati kelahiran Rasul tidak mau, alasannya Rasul tidak lakukan. Maka anakmu ulang tahun. Jadi aneh pemikiran-pemikiran begini. Dan ini termasuk menghambat syiar Islam. Hambat. Lebih parahnya lagi sedikit-sedikit bid'ah. Sedikit-sedikit musyrik, neraka. Kenapa terlalu banyak neraka? Surga semua ini, surga semua, surga. Cuma yang menjadi persoalan masuk surganya kapan? Kapuna lebar makin ni remo ni gimpe kiri kanan nampan taman surga. Itu. Tapi yang jelas orang yang berislam itu ujung-ujungnya surga itu. Jadi jangan berkata kalau Rasul tidak lakukan, saya tidak mau lakukan. Oh salah pernyataan itu. Mestinya ngomong kalau tidak ada dalilnya. Nah cocok itu. Kalau tidak ada dalilnya saya tidak mau lakukan. Tidak ada dalilnya. Tidak ada dasar hukumnya. Tidak ada pijakannya. Tidak ada keterangannya. Nah, saya tidak mau lakukan. Cocok. Jangan ngomong kalau Rasul tidak lakukan, saya tidak mau lakukan. Banyak sekali yang kita lakukan, Rasul tidak lakukan. Tapi ada dalilnya. Ada dalilnya. Contohnya tadi, kita naik motor dari rumah ke masjid, ada dalilnya. Cuma dalilnya itu sifatnya kias. Jadi dalil itu tidak mesti ayat. Mungkin hadis. Ya, tidak mesti juga ayat hadis. Mungkin kias. Kias itu mempersamakan kedudukan hukum, namanya kias. Ya, atau mungkin ijma. Ijma itu kebulatan pendapat para ulama. Bulat pendapatnya ulama. Ini hasilnya. Lakukan. Itu juga termasuk dalil. Ada entah di mana pernah belajar. Dia bilang, saya tidak mau. Ya ikuti aku aja. Apanya kau tidak mau? Yang penting tidak ada dalam Al-Quran, saya tidak mau. Tahu pitik kanak-kanak hitungan. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, dia tidak mau katanya lakukan. Kalau begitu jangan mengucapkan dua kalimat syahadat. Karena tidak ada dua kalimat syahadat dalam Al-Quran. Coba buka. Mana di situ surah berapa, ayat berapa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Mana ada di situ? Tidak ada. Dia bilang, masa tidak ada Ustadz? Pernah kurasa ku baca. Wow, atau kajili-jili itu iya.
Pernah narasa na baca, pasti salah rasa kok manasa nih. Pasti salah rasa, tidak ada 2 kalimat syahadat dalam Al-Quran. Nah, makanya muncul dalil dasar pijakan yang kedua, namanya hadis. Ya, hadis lagi masih terbagi-bagi. Ada namanya hadis yang sifatnya hadis sahih. Ada hadis yang sifatnya hasan. Terbagi-bagi lagi. Ya, ditanya lagi, hadis sahih itu apa? Kan bingung, bimbang. Jadi lebih bagus kalau belum matang betul masalahnya, diam saja. Jangan suka mengkritisi orang, lalu sedikit-sedikit menunjukkan orang tempatnya di neraka. Pelan-pelan. Karena kita belum ada juga sertifikat untuk jelas masuk surga, belum ada, Pak. Saya kembali ulangi. Jadi ibadah itu ada ibadah yang sifatnya ta'abbudi. Ta'abbudi itu tidak perlu dipikirkan. Contohnya 4 rakaat kalau duhur. Aja namu pikir igaukam. Ada ibadah sifatnya ta'akuli. Ini membutuhkan pemikiran. Contohnya yang ada hadisnya mengeluarkan zakat emas. Mana tentang uang? Tidak ditemukan. Inilah menjadi dasar emas. Kenapa emas? Karena dipakai belanja di masa Rasul adalah emas. Yang kita pakai belanja di Indonesia bukan emas tapi rupiah. Pasuk toy seket na rupiah. Itu namanya ta'akuli. Masya Allah. Jadi ta'abbudi wa ta'akuli. Kalau ta'abbudi tidak perlu ada pemikiran, langsung lakukan. Haji, tawaf, sa'i, 7 kali tawaf, 7 kali sa'i bolak-balik. Aja namu pikir kenapa 7 kali? Lakukan. Ya, melontar jamarat 7 kali melontar. Tidak usah lagi kenapa 7, kenapa tidak 5, kenapa tidak 9? Pigau bawan nih, pigau. Tapi Rasulullah naik onta menuju Arafah. Naik onta Rasul. Kita pikir ini elotoki naik onta ke Arafah. Tuh. Kenapa Rasul naik onta waktu itu? Katanya mentompa auto. Belum ada mobil. Makanya kita naik mobil. Ya Allah ya Rabb. Kemudian dalam proses ibadah itu ada pada ibadah itu yang sifatnya rukun, tidak boleh tidak. Ada dalam ibadah itu yang sifatnya sunat. Kalau dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak berdosa, tidak cacat ibadah itu. Salat ada yang sifatnya rukun. Kalau sudah sesuai rukun, sudah sah ibadah itu, sudah sah. Kalau tidak sesuai rukun memang ibadahnya tidak sah. Salat rukunnya ada yang hitung 13, ada yang hitung 15, ada yang hitung 17. Itu tergantung cara menghitungnya Pak, tapi itu juga yang dimaksud. Yang rukun ini tidak boleh tidak, harus. Contohnya supaya lebih mudah dipaham, baca Fatihah. Baca Fatihah itu rukun, tidak boleh tidak. Dia bilang lagi, saya baca dalam hadis, bacaannya makmum ditanggung oleh imam, jadi tidak perlu baca Fatihah. Itu penjelasannya kalau apa? Kalau orang yang bermakmum itu terlambat, mapangupu ni mangina pangkapuleh. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Baru dia datang. Allahu akbar. Begitu lipat tangan, imamnya ruku. Allahu akbar. Ikut saja ruku. Tidak baca Fatihah toh?
Ini belum dihitung masbuk. Bacaannya sudah bacaan imam. Lain lagi penjelasannya. Ruku. Ruku itu rukun. Tidak boleh tidak, harus ruku. Dan tumaknina. Tumaknina itu mesti berhenti sejenak. Berhenti. Tidak boleh begitu pegang lututnya tak bongkar nasi. Allahu Akbar sama Allahu Akbar tuh mesti berhenti sejenak. Bacaannya biar tidak baca apa-apa. Biar tidak ada dia baca, yang penting diam sejenak. Tapi daripada diam mending baca. Bacaannya itu dihukumkan sunat, bukan wajib. Makanya yang mau baca Subhana Rabbil Azim silakan. Ada yang baca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi, lanjutkan. Ada yang baca Subuhun Kudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati waruh, ayo. Ada yang baca Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghafirli. Ini mani mau pahim dia tomak baca tidak apa-apa. Karena bacaannya sunat. Jadi dalam ibadah itu ada yang sifatnya lagi rukun, ada yang sifatnya sunnah. Yang rukunya ini yang rukun, tidak boleh tidak, harus, dan tumaknina. Samiallahu liman hamida, Rabbana lakal hamd. Itu mesti tegak betul, rukun itu, dan tumaknina. Jadi berhenti tegak betul, baru lanjut sujud. Mingkan yang tahu sana pepakna. Allahu kufuwan Allahu akbar, samiallahu akbar. Gatu samiallahu akbar. Mesti tegak betul, samiallahu liman hamida, Rabbana lakal hamd. Berhenti dulu. Nanti betul-betul tegak baru sujud. Sujud itu tumaknina, rukun, tidak boleh tidak, harus. Bacaannya sunat. Kemudian Allahu Akbar, itu bacaan Rabbi Ghafirli sunat, bukan wajib. Duduknya tumaknina di situ itu rukun. Kemudian tahiyat, salawat, harus itu, tidak boleh tidak. Kemudian assalamualaikum, yang rukun itu assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri tidak rukun, sunat itu. Jadi kalau ada orang assalamualaikum balik kanan, assalamualaikum warahmatullah, terus tarattuki, assalamualaikum warahmatullah, belum balik ke kanan, belum balik. Napi kanan belum balik kiri, belum. Assalamualaikum warahmatullah. Sani sudah sah. Kenapa? Karena ke kiri itu bukan rukun, sunnah. Nah, sudah selesai semua rukunnya ibadah, berarti ibadahnya sudah dinyatakan sah. Tapi apa? Tidak semua yang sah itu adalah diterima Allah. Sanina tidak diterima, sah tapi tidak diterima. Membutuhkan lagi penjelasan. Saya ulangi biar paham. Apa saja yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu namanya ibadah. Ibadah itu ada yang sifatnya ta'abbudi, tidak butuh pemikiran, lakukan. Ada ibadah yang sifatnya ta'akuli, membutuhkan pemikiran. Contohnya mengeluarkan zakat fitrah gandum, kita beras. Itu pemikiran kan? Itu namanya ta'akuli. Kemudian dalam ibadah itu, sahnya ibadah itu kalau sesuai rukun. Rukunnya salat ada 13, ada 15, ada 17, tergantung cara menghitungnya. Kalau sudah melakukan rukun berarti sudah sah. Puasa rukunnya hanya 2, berniat malamnya, bertahan siangnya, sudah sah. Haji sesuai rukunnya,
niat, tawaf, sa'i, ukuf, tertib, udah sah. Tapi yang sah itu belum tentu diterima Allah. Kenapa tidak diterima sementara sudah sah? Jawabnya, satu, ibadahnya sah karena sesuai rukun, cuma ditolak. Kenapa ditolak? Karena dia menyekutukan Allah. Apa dua ya? Dia sembah Allah tapi gemar juga ke dukun-dukun, konsultasi kalau ada masalahnya. Enak masalah lo kasih Mas Sandro suruh mitai ke Sandro, memang susah rezekimu karena itu tetanggamu itu bagian kanan itu yang begini. Nah, dia percaya sumpah jannas tapi Allah tolak. Agapi anak yang durhaka sama orang tuanya, anak madoraka itu sama tuanna, mosa sumpah janna dia terima puang. Agapi istri yang durhaka sama suaminya, napa dikiatinna lakainna, mosa sumpah jamu dia terima puang. Agapi dia ibadah tapi doi haram napake, doi haram. Lokai umroh tapi dek korupsi, awe sila ada bawa miki gora labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Kedepong Allah Ta'ala siapa yang panggil, dek korupsi mu pakai tuh. Asa apa tahu apa masai sesuai rukun. Tapi sah, dia terima ponge, Allah tidak terima. Dangkangi tipu orang dia dagang. Sah ibadahnya cuma tidak diterima. Ya, kenapa? Karena tidak suci dasarnya. Jadi mesti suci. Barangkali demikian, nanti kita sambung kapan-kapan. Jadi ibadah itu ada yang bersifat ta'abbudi dan ada yang bersifat ta'akuli. Kemudian ibadah itu sah kalau sesuai rukun. Sesuai rukun sudah sah, tapi yang sah itu belum tentu diterima Allah. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-tawil. Allahumma ij'alna minal ulama'il 'amilin wa min ibadikas shalihin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa 'amalin la yarfa'u wa du'a'in la yasma'. Allahumma ghfir wa liwalidina wa liwali walidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa dalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.